Oke, jadi selamat malam semuanya. Selamat datang di kelas Microstock, kelas basic. Nah, jadi kalau sebelumnya kita udah belajar tentang dasar-dasarnya Microstock, kita udah kenalan dengan Shutterstock. Nah, di kelas ketiga ini, materi ketiga ini kita bakal belajar menggunakan Adobe Illustrator. Artinya kita belajar menggambar vektor. Nah, eh, jadi mungkin ada teman-teman yang aku udah ngerti nih Shutterstock, Microsoft kayak gimana kerjanya gitu ya. Tapi aku nggak bisa desain, pengen desain. Jadi kayak gimana ya? Nah, jadi kita belajar desain dulu di sini. Nah, jadi kita belajar dasarnya dulu ya. Sebelumnya, pakai vektor itu, kalau bikin vektor tuh bisa banyak. Bisa pakai Adobe Illustrator, bisa pakai CorelDRAW. Nah, tapi di sini aku bakal ngajarin kalian pakai Adobe Illustrator. Kenapa? Karena Adobe Illustrator punya fitur yang bisa langsung kita save konten yang sesuai dengan kebutuhan di Shutterstock, yaitu EPS 8, EPS 10. Nah, itu kalau yang lain kan agak susah ya. Nah, terus di Adobe Illustrator ini, teman-teman udah aku kirimin beberapa shortcut, beberapa kunci cepatnya ya. Jadi setelah itu pas lagi belajar, biar nggak pusing aja gitu. Nah, jadi di pembelajaran pertama itu kita bakal belajar soal image tracing. Nah, image tracing itu apa? Nah, image tracing itu adalah proses pembuatan vektor menggunakan guideline berupa foto asli. Nah, jadi foto ini kita jadikan panduan untuk membentuk sebuah objek dengan gambar vektor yang mengikuti bentuk dari objek. Nah, jadi gambarnya sebenarnya bisa kita bilang kalau itu teknik menjiplak ya, tapi bukan artinya kita ngejiplak mentah-mentah. Jadi kita bakal melakukan beberapa penyesuaian yang sesuai dengan style kita. Gitu. Nah, jadi prosesnya ini memerlukan beberapa perubahan yang sesuai dengan karakter desain, seperti yang aku bilang sebelumnya. Jadi foto itu hanya digunakan sebagai panduan aja, bukan sebagai cetakan. Nah, kemudian konsep dari image tracing ini aku tampilin di 4 foto ini. Jadi yang pertama ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi foto pemain ini, kemudian kita berikan garis outline dulu. Jadi kita bikin outline. Nah, tapi outline ini adalah closed path. Artinya adalah gambarnya itu tertutup semua. Jadi dia bukan open path buat teman-teman yang udah belajar tentang vektor. Nah, buat teman-teman yang masih belum ngerti apa itu open path sama apa itu closed path. Jadi ketika menggunakan pen tool itu kan kita gambarnya itu kan per point titik-titik gitu ya. Nah, kalau open path itu artinya gambar dari pen tool ini dia nggak balik ke posisi semula, dia nggak balik ke titik awal, artinya dia terbuka. Nah, sedangkan kalau closed path itu kebalikannya, artinya dia sudah sampai ke titik semula, udah ketutup semua gitu. Nah, jadi setelah kita dapat outline-nya ini yang closed path, kita bisa jadikan dia shape. Nah, shape-nya ini bisa kita bikin di sini. Jadi, ini ada baju, kemudian ada bolanya. Nah, setelah itu fotonya bisa kita hilangkan. Nah, setelah kita hilangkan, kita bisa tambahkan beberapa background yang ya sekiranya diperlukan gitu, sesuai dengan selera dan juga kreativitas teman-teman. Nah, jadi ini konsep dasarnya aja. Nah, kemudian aku bakal kasih tahu step by step dari image tracing. Jadi yang pertama itu kita tentukan objek dan fotonya, kemudian kita mulai menggambar outline. Nah, setelah kita gambar outline, kalau teman-teman nggak kebiasaan sama outline bisa gambar shape. Nah, tapi kalau kita gambar outline dulu, nanti kita bisa jadi insight berikutnya. Nah, kemudian kalau udah gambar gitu aja, kadang kan kita ngerasa kayak flat banget ya, nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi kita bisa berikan sentuhan shadow itu agar lebih hidup. Nah, setelah itu kita bisa finishing, misalkan ada beberapa hal yang perlu kita rapihkan, kita bisa rapihkan. Garis-garisnya ada yang mencang-mencong kemana-mana, itu bisa kita rapihin kembali. Gitu. Nah, kemudian tools di Illustrator itu apa? Sebenarnya itu udah banyak banget. Gak cuma pen tool aja, itu sebenarnya ada yang namanya bucket tool, gradient tool, move tool, dan itu banyak sekali kegunaan masing-masingnya gitu. Nah, tapi kalau kita image tracing itu salah satu yang paling penting itu adalah pen tool. Nah, ini ada beberapa variasi dari pen tool. Ini digunakan sesuai dengan keperluan dari teman-teman aja. Jadi teman-teman bisa nyoba-nyoba. Seperti pen tool yang dasar ini artinya itu membuat bentuk dari shape-nya itu, shape di awal. Nah, kemudian pen tool itu kan menggunakan sistem anchor alias semacam titik-titik gitu ya, titik-titik referensi. Nah,
Jadi titiknya ini bisa ditambahkan, bisa dikurangi juga gitu. Nah, jadi sebelum aku lanjutin ke AI, teman-teman punya tugas yaitu buat satu desain image tracing menggunakan aplikasi pengolah vektor. Jadi bisa pakai AI, bisa pakai CorelDRAW, pokoknya yang bisa save sebagai EPS. Nah, setelah itu kita bakal langsung ke AI. Oke, jadi di sini itu tampilan AI ya, teman-teman bisa lihat ya. Oke, jadi aku pastiin dulu ke teman-teman supaya bisa lihat. Oke, jadi AI-nya ini kelihatan ya. Nah, ini tampilan awal dari AI CC. Nah, jadi kalau mau cepat bisa di sini. File-file lama kita ada di sini. Nah, di sini kita create new aja. Create new ini nanti akan muncul tampilan semacam ini. Nah, ini ada sesuatu yang perlu teman-teman jadikan perhatian. Jadi kemarin itu kan aku udah sebutin soal 4 megapiksel ya. 4 megapiksel itu artinya itu bukan ukuran dari filenya, tapi ukuran dari kontennya. Nah, cara kita ngitung 4 megapiksel itu gimana? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Misalkan aku pilih yang custom 3000 x 3000. Nah, megapiksel itu artinya kan memiliki 6 digit ke belakang ya dari pixelnya itu. Nah, ini pertama kita pilih satunya pixel, kemudian 3000 kalikan 3000. Nah, kalau teman-teman kalikan itu kan berarti sekitaran 9 juta pixel. Nah, 9 juta pixel itu berarti udah 9 megapiksel. Artinya itu sudah memenuhi standar minimum 4 megapiksel dari file vektor. Itu nggak cuma vektor aja, tapi foto juga harus minimal 4 megapiksel. Nah, ini udah pastikan color mode-nya itu RGB. Nah, PPI ini bebas. PPI ini kalau semakin tinggi angkanya, maka dia akan semakin dense. Jadi semakin padat pixelnya itu. Nah, jadi kita misalkan create dulu. Nah, biarkan dia berproses untuk membentuk sebuah halaman baru. Oke, buat teman-teman yang baru join, selamat datang ya. Jadi kita baru aja kelarin teoritis dan kita bakal lanjut ke prakteknya langsung. Nah, ini adalah halaman teman-teman. Jadi ini ada beberapa tool. Ini ada ribbon. Ribbon di atas ini bisa dipakai. Nah, ini juga ada beberapa tools tambahan. Nah, ini balik lagi ke teman-teman gimana mau enak pakainya. Karena ini benar-benar bisa di custom secara bebas gitu. Mau seperti apa juga bisa gitu. Nah, ada beberapa tools yang perlu diperhatikan. Pertama, saya bilang ini pen tool. Nah, ini ada beberapa ya. Kemudian ada yang namanya curvature tool. Nah, ini nanti ada fungsinya. Teman-teman bakal ngelihat fungsinya. Nah, kemudian ada satu lagi yang lumayan penting. Ini namanya set builder, tapi bakal kita pelajari di minggu berikutnya, yaitu kita belajar tentang pembuatan icon. Nah, jadi ini kan halaman awal ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman jadikan perhatian. Misalkan ini halaman udah 3000 kali 3000 nih, tapi kalau misalkan konten teman-teman cuma segini ukurannya, ini dia nggak bakal dihitung 3000 kali 3000. Dia bakal menghitung ukuran ini saja. Nah, caranya gimana biar kita bisa tetap 3000 kali 3000? Teman-teman harus bikin background. Bikin background itu benar-benar menyeluruh dari ujung ke ujung. Jadi benar-benar memenuhi seluruh kertas ini. Ini kita bilangnya ibaratnya kayak kertas ya. Nah, kita geser ke belakang, jadikan dia putih. Nah, kalau sudah begini, ini kan ada shape nih. Nah, ini bakal ukurannya fix 3000 kali 3000, tapi jangan ada konten di luar. Kalau ada konten di luar ini, akan ditolak juga, karena dianggap ada konten di luar kertas kita. Gitu. Nah, jadi itu dasarnya aja ya. Nah, misalkan aku bikin background-nya putih dulu, di layer ini misalkan aku bisa kasih nama background. Nah, kemudian kita kunci, supaya dia nggak bisa gerak kemana-mana. Nah, jadi ini udah ada tandanya nggak bisa gerak ya. Kita bikin layer baru. Nah, di sini aku udah siapin satu foto. Nah, masukin foto ini misalkan aku kecilin dikit. Nah, di sini itu teman-teman bisa posisikan dulu, misalkan mau di tengah-tengah juga bisa. Jadi ini dilihat dulu ya.
align to artboard, align to selection. Nah, itu bebas tergantung penggunaannya mau kemana. Nah, ini aku zoom. Kita zoom dulu, misalkan kita lihat baik-baik. Kira-kira seperti apa yang mau kita buat. Misalkan, oh aku mau bikin outline-nya dulu deh. Mungkin aku mulai dari sepatunya dulu. Ya udah, berarti kita gambar dari sepatu. Nah, supaya gambarnya ini, fotonya ini nggak bergerak kemana-mana, kita kunci lagi. Kunci lagi, kita kasih nama misalkan foto. Lalu kita bikin layer baru. Layer baru ini kita tulis misalkan tracing. Nah, terus ini kan ada beberapa hal, ini ada hitam di garisnya, putih di outline-nya. Nah, ini bisa kita sambil hilangin dulu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, karena nanti bisa diatur. Jadi pertama kita pilih pen tool dulu. Jadi misalkan aku mau gambar sepatunya dulu. Nah, jadi misalkan di bagian di sini aku mau gambar mulai dari bagian atasnya sepatunya dulu. Misalkan sini. Nah, jadi penggunaan pen tool ini ada dua tipe pengguna ya. Itu tergantung lagi kembali bagaimana teman-teman pakai. Jadi ada yang misalkan ini sambil aku klik tahan mouse-nya itu bisa dibikin seperti ini. Nah, ini dia bisa bergeser, dia membentuk kurva. Nah, ini caranya adalah mouse-nya sambil diklik, sambil ditahan, sambil digerakin. Gitu. Untuk setiap kali pembentukan poin. Nah, itu bisa seperti ini. Nah, kemudian ada golongan kedua yang seperti ini. Jadi langsung bentuknya dulu disikat, kira-kira dasarnya kayak gimana, nanti pakai curvature tool baru dibikin kurva gitu. Kira-kira seperti ini gitu. Nah, jadi aku bakal pakai cara yang kedua karena menurutku lebih gampang. Jadi misalkan untuk sepatunya aku bikin di sini satu, kemudian ini kan kira-kira kurva ya, bentuk kurva. Misalkan aku bikin ke sini dua, kemudian 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, kalau seperti ini kan mengganggu pandangan kita ya. Jadi ini bisa kita hilangkan dulu. Misalkan fill-nya gitu kita kosongin, kemudian garis outline ini biar kelihatan kita kasih warna putih aja. Nah, sampai di sini kita zoom lagi kalau perlu, pokoknya seperlunya aja. Nah, di sini udah bisa kita ubah-ubah. Jadi misalkan ini aku mau kasih di sini aku klik dulu, kemudian kasih curvature. Misalkan aku taruh di sini, kemudian di sini. Nah, kemudian begini, disesuaikan aja. Kira-kira nggak harus akurat banget, yang penting bentuknya proporsional aja. Nah, kemudian di bagian ini kan agak sedikit lebih berbeda ya bentuknya ya. Kemudian di bagian di sini, ini kurang lebih kita menyesuaikan seperti bentuk dasarnya sepatu saja. Nah, kemudian kita arrow. Nah, di sini ini kan ada beberapa bagian yang bentuknya agak sedikit berbeda ya. Jadi misalkan di bagian ini aku betulin lagi dikit. Nah, di sini ini kan ada beberapa yang tajam banget, tajam. Nah, ini bisa kita betulin dengan menggunakan direct selection. Nah, ketika kita sudah mengklik di sini, teman-teman bisa lihat ini ada titik-titik ya. Ada semacam kancing di ujung-ujungnya ini. Jadi ini bisa diklik. Misalkan kalau teman-teman langsung klik di sini, ubah semuanya. Ini bakal terubah semuanya. Tapi kalau teman-teman klik satu kali dulu, baru diubah. Nah, cuma dia sendiri yang akan terubah. Nah, jadi misalkan ini aku bikin dia sedikit kurva, kemudian di sini juga. Nah, misalkan di sepatunya aku biarin dulu. Nah, di sini misalkan, nah kalau mau nambahin jadi 2 atau lebih, setelah tekan yang pertama, tekan shift. Nah, sambil tekan yang lain, kemudian lepas. Nah, itu udah bisa. Ya, ini kan dua-duanya bergerak ini. Nah, kemudian ini bagian dari sepatunya sudah terbentuk. Nah, setelah terbentuk kita misalkan kita bikin bawahnya ya. Kita bikin bawahnya misalkan menggunakan ini lagi. Kemudian kita sambungin ke sini. Kemudian balikin lagi. Nah, di bagian untuk yang ada
saling tumpang tindih atau kita bilang overlap, itu nggak apa-apa, kita biarin dia penuhin ke atas. Dia berlebih nggak apa-apa. Yang penting bawahnya ini dia masih proporsional bentuknya. Nah, jadi kurang lebih, nah kira-kira seperti ini aja ya. Nah, kemudian di bagian belakangnya ini kan masih ada ya. Belakang ini masih ada, ya udah kita tambahin lagi. Nah, misalkan di sini kita zoom lagi. Kemudian, nah ini bisa di overlap juga nggak apa-apa. Nah, kita beginiin aja. Nah, kemudian ini kan ada bagian yang tajam ya. Kita bisa bikin dia lebih bulat gitu. Nah, ini kemudian bisa kita zoom out. Nah, kita bisa fokus gambar yang lain. Nah, misalnya kita gambar sepatu bagian lainnya. Jadi misalkan di sini kita tambahin, kemudian misalkan di sepatunya di sini aku kasihkan ke sini, terus aku selesaikan di sini. Nah, ini nanti kan bisa kita tarik-tarik lagi garisnya. Jadi misalkan di sini kita tarik lagi. Nah, kemudian bagian ini kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kita sambil memikirkan kira-kira seperti apa dia bisa jadinya. Nah, seperti bagian ini ya, kan bisa jadi seperti ini. Nah, kemudian di bagian luar ini dibikinikan. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini kan kira-kira sudah membentuk sepatunya ya. Tapi misalkan ada beberapa bagian yang kurang. Misalkan di bagian bawah ini nggak mau aku tambahin. Ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi sepatunya kita anggap selesai di sini gitu. Nah, misalkan berikutnya kita tambahin ke kaos kakinya. Jadi misalkan aku mau gambar kaos kakinya, nah kita tarik dulu. Misalnya dari sini, ini nggak harus akurat mungkin ya, karena kita kan meng-tracing aja, tapi kita nggak mau bikin dia semirip mungkin dengan foto aslinya gitu. Karena kita harus menyesuaikan dengan style gambar kita tersendiri. Nah, jadi misalkan aku bikin lagi beberapa posisi seperti demikian. Nah, kemudian ini. Nah, kurang lebih ini kan bentuk dari kaos kakinya. Jadi bisa aku banyak-banyakin. Demikian. Tarik lagi. Nah, kemudian yang overlap ini, yang tumpang tindih ini biarin aja, nggak apa-apa. Nah, di sini kita tarik lagi, kita benerin lagi dikit. Nah, misalkan, nah ini kalau misalkan ada salah, kita bisa Ctrl Z, maka akan kembali. Itu undo-nya. Nah, ini jadi misalkan bisa dibenerin dikit. Nah, kemudian bagian di sini bisa kita bikin seperti ini. Nah, jadi ini kan kaos kakinya udah selesai nih. Nah, kita geser ke sebelah. Nah, bikin lagi kaos kaki yang baru. Kita gambar lagi. Nah, ini kan kira-kira bentuknya kan kurva semua ya. Jadi kita bisa lihat. Nah, kemudian di sini bisa kita jadikan dia beberapa poin. Nah, untuk yang ini agak berbeda kasusnya. Kalau yang tadi kita turunin, yang sekarang kita naikin kurvanya. Nah, pokoknya kita menyesuaikan dengan bentuk logikanya aja begitu. Nah, yang tumpang tindih ini bisa kita lebihkan dikit supaya nggak ada yang bolong. Nah, kemudian begini. Nah, ini kan bentuknya terlalu ruwet ya. Jadi ini kita biarin aja, kita bikin simpel-simpel aja gitu loh. Nah, udah. Nah, jadi misalkan di sini aku mau selesaiin gambar dulu. Jadi misalkan sepatunya aku pakaiin warna, misalkan aku kasih warna biru. Gitu. Nah, ini tinggal dibalikin aja. Nah, udah jadi gitu. Nah, kemudian ada cara cepatnya lagi. Kalau misalkan kita udah punya satu contohnya. Nah, caranya adalah teman-teman klik di sini, kemudian pilih ini, eyedropper tool, klik ini. Nah, dia langsung akan otomatis mengikuti seperti temannya. Gitu. Nah, kemudian untuk dua yang ini, jadi bisa diklik. Nah, sambil tekan shift juga untuk menekan biar berbarengan gitu.
Nah, kita bisa pakai eyedropper, shortcutnya itu I. Nah, kita tekan juga gitu. Jadi misalkan dia sama. Nah, tapi misalkan aku nggak mau bikin dia sama warnanya karena nanti akan menjadi kesannya aneh gitu. Ya udah, kita bisa turunin. Nah, di sini color picker ini ada beberapa yang bisa kita pakai. Ada H, S, B. H-nya hue, kemudian S saturation, B ini brightness-nya. Nah, ini basic-basic dari pewarnaan lah ya, sistem pewarnaan gitu di samping RGB. Nah, misalkan brightness-nya kita turunin sekitaran 43%. Nah, ini kan overlap seperti ini ya. Nah, ada caranya seperti yang udah aku berikan di shortcut, yaitu Ctrl, Shift, kemudian bracket ke kiri. Nah, kalau kita tekan, dia bakal langsung ke bagian paling belakang. Kalau kita nggak pakai Shift, maka dia akan mundur step by step. Artinya dia mundur satu langkah per satu langkah. Tapi kalau kita pakai Shift, dia bakal langsung paling belakang. Gitu. Jadi itu ada perbedaannya. Nah, jadi yang ini, misalkan kita mundurin lagi. Nah, sepatunya kan kurang lebih tadi seperti ini ya. Nah, misalkan ada bagian yang rasanya ini agak aneh begitu. Nah, itu kita bisa tambahin. Misalkan aku mau tambahin seperti ini. Tambahin biar kelihatan kalau ini adalah punggung kakinya. Nah, kita misalkan berikan warna sedikit muda. Nah, kemudian aku pakai curvature tool. Maka aku bikin dia agak sedikit begini. Nah, misalkan begini. Nah, kemudian kita pakai direct selection untuk bikin dia lebih halus. Nah, kemudian ini kan ada kelebihannya nih. Kelebihannya ini kita gimana bikinnya? Kita gimana kelarinnya? Jadi kita pilih keduanya ini, kemudian set builder. Nah, ini akhirnya kepake. Nah, jadi yang ini, tanah ini kan bagian ini ada plus, ada minusnya. Jadi kalau kita biarin aja, dia bakal jadi plus. Tapi kalau kita tekan Alt, dia bakal jadi minus. Nah, kalau ketika kita tekan minus, dia bakal menghilangkannya. Nah, jadi udah begini. Nah, jadi ini kan agak lebih normal ya. Nah, sebelah sini kalau mau juga boleh gitu. Nah, kemudian kaos kakinya kita pilih. Misalkan kita pilih warna merah. Kemudian kita balikin lagi. Nah, tapi kita bikin warna merahnya jauh lebih gelap. Misalkan seperti ini. Nah, temannya yang satunya lagi juga bisa kita beginikan. Pakai eyedropper, udah deh. Gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan kita hilangin fotonya itu kayak gimana ya? Nah, kira-kira udah seperti ini tampilannya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut terus. Misalkan di bagian ini, kita gambar bagian dari kakinya. Nah, ini bisa kita masukin sedikit, nggak harus tepat di poin ini. Kemudian kita begini, sambil kita cari posisi kira-kira yang pas untuk menggambar bagian dari kakinya. Nah, kalau ini kan, ini balik merah nih. Jadi misalkan kita balikin lagi, jadi ini, kemudian kita jadikan dia putih aja, gitu. Nah, jadi tarik garis. Ini nggak apa-apa, kita offsetkan ke dalam. Nah, kemudian ini bikin seperti ini. Jadi, ini ada beberapa bagian yang keluar, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita dekatkan ke bagian sekitaran celananya. Nah, ini sudah menjadi bagian dari lututnya. Kemudian kita geser. Nah, bagian ini juga perlu kita bikin. Jadi, misalnya kita gambar begini, kemudian begini. Nah, kita tarik lagi garisnya. Demikian. Tarik terus. Nah, ini offsetnya kita biarin juga. Nah, misalkan aku mau pilih warna kulit, tapi aku nggak tahu kodenya, kemudian aku nggak tahu warna yang pas itu seperti apa. Nah, nggak apa-apa, jadi kita balikin dulu ini, sambil kita zoom out, yang kawannya juga kita balikin. Nah, kita dorong mereka ke belakang. Nah, kemudian di sini, pas teman-teman klik ini kan ada gambar nih, switch libraries. Nah, di sini itu kita bisa pilih. Jadi misalkan ada skin tones. Nah, di sini kita tinggal pilih. Kemudian bisa aku pindahin ke sini misalkan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih. Misalnya warna kulitnya pilih yang ini. Atau kau pilih lebih gelap. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya aku zoom out lagi, fotonya aku matiin seperti ini.
Nah, ini kan sudah mulai membentuk semacam sudah ada bentuk manusianya gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan gambar celana. Kita gambar di sini, tarik garis. Nah, kemudian kita tarik garis lagi di sini. Nah, ini kan ada bagian hitam. Bagian hitam ini bisa kita biarkan dulu. Kita ikuti garis utama dari fotonya ini secara garis besar. Nah, ini aku nggak bisa lihat nih. Kalau misalkan nggak mau bikin dia outline dulu ya. Nah, kita bisa ke tempat lain. Kita pilih posisinya, Ctrl Z, tekan lagi. Nah, ini udah benar. Nah, jadi dia seperti itu. Nah, ini kembali lagi seperti awal biasanya gitu. Nah, kita jadikan outline kembali. Nah, jadikan dia putih. Nah, ini bajunya dibenerin lagi dikit. Nah, ini misalkan ada bagian yang agak sedikit compang begini, mencong. Nah, ini kita benerin dulu. Kemudian celana di sini kita benerin dulu. Nah, misalkan kalau teman-teman menganggap di bagian ini terlalu susah untuk menyesuaikannya, nggak apa-apa. Ini nanti bisa kita kirim ke belakang lagi, seperti sebelumnya gitu. Nah, jadi ini bisa mengatasi permasalahan yang ada. Jadi kalau misalkan kita susah mau menyesuaikan kurvanya ya, nah itu bisa menggunakan cara ini. Kemudian ini kan udah ada nih. Ada apa? Misalkan kita samakan warnanya dengan di celananya, di kaos kakinya. Nah, misalkan bagian ini nanti kan agak sedikit aneh. Nah, ini kita biarkan dulu. Kita finishingnya di ujung. Jadi kita bikin lanjut bikin bajunya. Nah, di sini terkadang ini agak sedikit apa ya? Orang bilang agak sedikit susah di bagian ini. Kenapa? Karena baju ini kan agak lebar ya bagiannya ya. Nah, tapi ada beberapa cara. Caranya pertama itu teman-teman bisa beda-bedain dulu. Misalkan ambil bagian sini ke sini, kemudian jadi dibagi jadi 3 begini. Nah, tapi ada yang bisa langsung sekaligus juga. Misalkan aku mau sekaligus, jadi aku klik di sini, jadi aku jadikan putih dulu warnanya. Nah, ini dibalikin dulu jadi garis. Aku tekan ke sini, kemudian tekan ke sini, nyambungin poin-poin utamanya gitu. Nah, kemudian ini kan kurva nih. Nah, ini kita nyambungin aja beberapa poin yang menjadi poin utama. Nah, jadi bentuk bajunya itu kan udah kelihatan ya. Kalau udah kelihatan, kita zoom, kita benerin lagi. Kurvanya kita misalkan turunkan sedikit, kemudian di sini kita turunkan sedikit. Nah, begini, ini kita tambahin lagi sedikit. Nah, kalau mau geser, kalau atas bawahnya kita pakai scroll mouse ya. Kalau mau ke kiri kanan sambil tekan Ctrl, Ctrl ini. Nah, ini bisa sambil berpindah. Nah, demikian. Sambil kita pindah-pindahin. Nah, di bagian ini kita bisa menyesuaikan dengan lingkar dari baju ini ya. Nah, kemudian ini kita naikkan sedikit. Kemudian di sini, nah, sambil kita melakukan beberapa penyesuaian. Nah, di bagian ini kita sesuaikan lagi. Misalnya ada bagian yang keluar, ada bagian yang masuk. Nah, ini offsetnya kita biarin dulu. Jadi misalkan kita balikin seperti ini. Nah, jadi bajunya itu kurang lebih seperti ini. Jadi misalkan aku nggak mau bikin bajunya itu merah, karena kalau merah itu kan berarti sama ya, jadi aneh begini ya. Nah, jadi kita misalkan bikin dia putih, atau misalkan dia jadi oranye gitu. Atau misalkan mau pink juga boleh, terserah teman-teman mau pakai warna apa gitu ya. Nah, misalkan mau pilih warna yang seperti ini juga bisa gitu. Nah, jadi misalkan pilih warna ini, kalau misalkan fotonya dihilangin, udah mulai menunjukkan ada bentuknya gitu. Nah, kita kembali ke pengerjaan yang agak lebih rumit. Nah, di sini kita bakal gambarin dulu yang namanya tangan. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya di bagian ini ya.
Jadi ini kan agak sedikit, yang namanya baju ini kan posisinya pasti nggak ketat ya, apalagi baju olahraga itu kan nggak ketat sama lengan kita. Nah jadi ada bagian yang offset ini, ada bagian keluar. Kita ambil bagian yang dalam, jadi pasti tangan kita, bukan pasti bajunya gitu. Nah jadi misalkan di sini, kemudian di sini, nah kita tarik-tarik gini. Nah, misalnya ini bagian kita mau langsung bikin aja gitu juga nggak apa-apa gitu. Nah, begini dan begini. Nah, ini kan jadi putih nih, jadi kita misalkan jadikan outline. Kok ini nggak mirip kayak tangan gitu ya, kita mikir ya. Nggak apa-apa, kita bisa menyesuaikan dulu. Jadi kita balik lagi ke sini, disesuaikan. Nah, sambil sesuaikan beberapa tempat. Nah, di sini. Dan begini. Oke, sambil saya selesaikan bagian di sini, jadi begini. Nah, tangannya itu bisa kita tarik begini, misalkan. Dan begini. Nah, untuk bagian tangannya sebenarnya nggak perlu rapi-rapi amat ya. Tapi kalau kalian benar-benar pengen gambar yang rapi itu ya nggak masalah juga gitu. Justru akan meningkatkan tingkat dari detailnya. Jadi misalkan di bagian ini ada beberapa yang mau aku bikin lebih detail. Jadi misalkan kelingkingnya aku detail dikit. Ah, ini terlalu nggak kena. Nah, detail dikit. Nah, kemudian kita zoom out. Nah, zoom out di sini kita pilih lagi. Kita balikin. Terus eyedropper kita ambil warna di paha. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian balik lagi gambar tangan yang lain. Ambil lagi posisi yang sama, pen tool, hidupkan. Posisi di sini, dengan begini, begini, dengan begini. Nah, kurang lebih seperti ini aja. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, bisa langsung kita klik juga. Nah, ini sambil berlanjut dia. Nah, kemudian di bagian ini misalkan aku nggak mau ini, aku bikinnya kayak gini aja. Nah, yang begini. Nah, ini udah bisa langsung aku terusin ke atas. Kalau aku terusin ke atas kayak begini. Nah, ini kan dia bentuknya kayak gini ya. Kalau udah kayak gini, bisa kita kerjain sesuai seperti yang tadi, kita membetulkan kembali bentuk-bentuk yang agak kurang rapi. Gitu. Jadi misalkan kalau misalkan kita kurang jelas, kita bisa zoom, curvature tool, kita bisa sambil benerin. Nah, ini bisa kita sambil benerin beberapa bagian. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kemudian jempolnya kita benerin dulu dikit. Ini agak keluar, bikin dia masuk. Nah, sambil kita tekan kontrol, kita geser. Nah, jadi dia seperti ini. Nah, ini misalnya kita mau rapihin dulu, nggak apa-apa. Ini ya. Nah, ini kita rapihin dulu. Nah, oke, udah. Kalau gini kita tinggal zoom out, terus kita balikin lagi warnanya jadi shape. Nah, ini udah keisi. Jadi misalnya kita hilangin fotonya. Nah, bentuknya sudah seperti orang. Tinggal apa namanya? Leher sama wajah sama rambutnya. Nah, ini bagian yang agak sedikit rumit. Jadi yang pertama itu teman-teman harus berikan perhatian pertama itu ke bagian wajahnya. Jadi kita perhatikan bentuk rambutnya itu seperti apa ya gitu ya. Jadi kita lihat rambutnya kan seperti ini. Kita gambar dulu begini, kemudian begini. Nah, telinganya ini bisa langsung kita masukin juga sekalian. Jadi bisa aku begini. Tapi nanti aku bikin kayak gini aja. Jadi nanti tinggal aku kasih kurvanya gitu. Nah, kemudian bentuk dari wajahnya kita kira-kirain, kita mirip-miripkan aja. Tarik bikin logika garis manusia aja ya.
Nah, misalkan kita balikin, misalkan di rambutnya aku turunin dikit, kemudian di bagian di sini juga. Nah, telinganya ini bisa aku bikin telinga seperti ini. Nah, kemudian di wajah, bisa sambil kita tarik-tarik sedikit. Nah, kita bisa menyesuaikan beberapa bagian yang diperlukan. Nah, misalkan ada beberapa yang masih kita anggap kasar, seperti di dagu di sini bisa kita rapikan. Nah, kemudian telinga misalkan kita mau rapiin sedikit, silahkan. Tuh. Nah, jadi ini kan udah nih. Udah, kita zoom out. Nah, kita balikin dulu. Nah, kira-kira kalau logika dari warna kulit manusia itu kan biasanya di area wajah itu kan agak lebih terang daripada di bagian lainnya. Nah, jadi kita bisa terangkan sedikit. Nah, ini juga menjadi sebuah alasan. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti kita gambar, teman-teman nanti bakal lihat kalau warnanya sama, nanti kita nggak bisa bedain mana bagian muka, mana bagian lehernya. Jadi itu nanti akan menjadi lebih susah untuk membedakannya. Nah, jadi misalkan di bagian di sini aku nyambungin, klik di sini. Nah, bagian yang overlap ini kita biarin ya begini. Nah, bisa kita satukan seperti ini. Nah, untuk bagian ini kita balik lagi ke warna dasar. Nah, khusus di sini teman-teman bisa langsung Ctrl Shift bracket ke kiri. Nah, ini bakal langsung menjadi bagian dari leher. Nah, ini kan misalkan agak aneh nih. Ya udah, kita bisa gabungin misalkan ke di sini. Nah, kita zoom out. Nah, jadi dia sudah seperti ini. Jadi misalkan kalau fotonya kita hilangin, nah sisa rambutnya aja nih belum kelar gitu. Jadi misalkan rambutnya kita tambahin, kalau untuk urusan rambut itu sebenarnya bebas ya. Jadi itu sesuai dengan gimana kita mau gambar. Jadi misalkan aku gambar beberapa bagian dulu, misalkan aku bikin mau rambutnya agak bulat. Nah ini kan nanti kalau untuk bagian bawahnya nggak masalah, karena nanti kita bakal kirim ke bawah. Jadi misalkan untuk rambutnya kita kasih warna hitam, kita Ctrl Shift, bracket ke kiri lagi, paling belakang. Nah untuk rambutnya kita bisa sesuaikan. Jadi misalkan kita mau bikin rambut seperti ini, kemudian nah kita mau bikin dia seperti ini juga bisa. Misalkan seperti ini ya. Kalau kata orang rambut Suneo. Nah, kita mau bikin rambut seperti Elvis Presley juga bisa. Jadi ini kan yang namanya model rambut itu kan bebas ya. Jadi udah begini, misalkan kita zoom out, kemudian oh ini ada bola ketinggalan gitu misalkan, ya udah kita gambar bola. Nah di sini kan rectangle tool, kita bisa pilih ellipse tool untuk bikin lingkaran. Nah cara bikin, kalau kita klik aja sambil kita tarik ini kan jadi benar-benar ellipse ya. Gimana kalau kita mau bikin dia benar-benar lingkaran? Nah kita benar-benar bikin lingkaran itu kita sambil tekan shift, dia akan menjadi lingkaran sempurna. Nah tapi kalau misalkan kita mau bikin dia benar-benar mouse kita benar-benar di tengah-tengah lingkaran itu, sambil kita tekan shift, sambil kita tekan Alt. Nah, sambil kita tekan Alt dan shift-nya bersamaan. Nah, kalau misalnya kita nggak tekan nggak tekan shift-nya, dia bakal menjadi center, tapi dia begini gitu. Nah, jadi misalnya aku bikin begini. Nah, misalkan bola, mungkin aku pikir warnanya pink cocok ya, misalkan ya. Nah, begini. Kemudian kita hilangkan fotonya. Nah, ini sudah membentuk kayak ini manusia gitu. Ini ilustrasi manusia sedang bermain bola gitu. Nah, jadi misalkan ada beberapa bagian yang perlu kita berikan beberapa sentuhan finishing kalau kata orang. Nah, ini teman-teman kembali lihat sepatunya ini dengan kaos kakinya ini tumpang tindih. Nah, jadi kita misalkan turunin kaos kakinya, kontrol bracket ke kiri, nah, kita turunkan sampai dia ketemu. Itu. Nah, ini kan udah bener nih. Nah, bagian ini udah bener belum? Oh, ini belum bener gitu. Nah, misalkan udah bener. Oh, ini iya bener gitu. Nah, kaos kaki misalkan kita anggap nggak ada masalah ya. Nah, di bagian ini misalkan teman-teman mau bikin dia sedikit bayangan juga bisa. Nah, jadi pakai pen tool lagi.
bikin sedikit bayangan. Ini, begini. Nah, di eyedrop dulu, ambil warna merah, tapi kita turunkan lagi tingkat kecerahannya. Jadi agak seperti bayangan. Nah, di sini itu misalkan kita bikin dia seperti bagian dari sana, begitu. Nah, kemudian di bagian di sini, misalkan pilih di sini, kemudian klik di sini, dan klik di sini. Jadi misalkan agak sedikit menyesuaikan dengan celananya, misalkan ada bayangan. Nah, jadi kalau untuk urusan bayangan itu sebenarnya bisa kita pakai imajinasi sendiri. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin ya, kalau misalkan di bagian ini, aku geserin dikit. Nah, ini kan jadi jauh lebih masuk akal. Karena dianggap seperti celana itu kan lebar. Jadi ketika dia terkena angin ada bagian yang kena bayangannya gitu. Jadi kalau misalkan ini nggak ada, kesannya ada yang aneh begitu. Jadi rasanya kok celananya lebar banget gitu. Padahal sebenarnya itu ada bagian dari bayangan yang seharusnya ditampilkan, tapi karena tidak ditampilkan jadi kesannya aneh gitu. Nah, kemudian teman-teman bisa tambahkan juga, misalkan di bagian sekitar ketiak ini kan harus lebih gelap nih. Jadi misalkan dibeginikan. Nah, untuk yang ini bisa lebih simple. Misalkan teman-teman beginiin aja. Nah, pilih warna, kemudian digelapkan saja sedikit. Nah, kira-kira seperti itu aja sih, gitu. Nah, kemudian kita misalkan kunci. Nah, background-nya misalkan aku mau tambahin, misalkan aku pilih kotak-kotak ini. Kotak, kemudian kotak, kotak. Nah, yang ini misalkan aku kasih warna apa gitu. Nah, background yang putih ini kan tetap ada. Jadi kita bisa, misalkan kita hilangkan background yang putih. Nah, ini bisa kita grouping dengan cara group. Nah, bisa kita begini. Nah, udah gitu. Udah begini aja gitu image tracing-nya. Oke, aku buka kolom chat dulu. Oke, jadi sambil aku jawab-jawab ya, teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung tanyakan juga. Dari Kak Laras, untuk membentuk kurvanya harus pencet apa ya Kak? Untuk shortcut itu kan aku ada tampilin ya di PDF itu ya, itu P. P itu shortcut untuk pen. Nah, jadi kalau pen yang ini, kalau membentuk kurva itu sambil ditekan mouse-nya. Jadi sambil ditekan mouse-nya, sambil digerak-gerakkan. Gitu. Jadi misalkan gini, nah sambil aku bikin poin yang baru, aku sambil tekan mouse-nya juga gitu. Nah, begini, sambil aku tekan, 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 dan begini. Nah, begitu. Nah, kalau enggak, dia bisa langsung yang kaku. Tapi kalau yang kaku itu artinya mouse ini kita tekan sekali aja gitu. Kita tekan sekali aja, kita nggak tahan. Kalau ini kan kita tahan sambil digerak-gerakin begitu. Kemudian dari Kak Monik, skin tone tadi dari mana? Di sini Kak. Jadi ini kan di atasnya ini ada yang shape ya. Pilih gini, nah ini. Swatch Liberty menu. Nah ini ada yang namanya skin tones. Nah ini nanti bakal keluar di sini. Nah ini bisa kita pilih. Jadi ada yang kulit terang, kulit lebih gelap gitu. Jadi ya sesuai kita mau pakai warna seperti apa gitu. Nah, mantap tuh dijawab sama Kak Syarif juga. Nah, kemudian dari Kak Sri, pen tool yang kurvanya. Curvator pen tool ya, Kak. Curvator pen tool itu tepat di sebelah pen tool yang ini. Jadi dia gambarnya pen juga, tapi dia ada garis semacam kurva begitu. Nah, ini aku dapat laporan dari beberapa member sebelumnya, katanya di Adobe CS itu belum ada. Jadi katanya di AI aja yang ada gitu. Kemudian dari Kak Larasati untuk ngebelakangin objek tadi gimana? Nah, di sini aku ketikin aja ya, Kak ya. Yang aku ketikin kontrol,
ini atau ini. Gitu. Jadi bracket kiri kanan. Nah, ini untuk yang namanya step by step. Gitu. Ini jadi tahap per tahap ya. Jadi dia mundurnya tahap per tahap. Nah, tapi kalau misalkan mau dia benar-benar langsung ke belakang, kita tambahin shift. Nah, ini langsung paling belakang atau depan. Gitu. Jadi kalau misalkan ke kiri artinya dia makin mundur, kalau bracketnya ke kanan dia makin maju. Bukan tanda seru kak, bukan tanda garis miring. Garis miring itu atau gitu. Jadi yang dipakai itu bracketnya kiri atau kanan gitu. Pindah-pindahin warna itu dari Kak Indri itu pakai ini Kak, eyedrop. Jadi kita klik dulu. Jadi misalkan ini aku unggroup dulu ya. Nah, misalkan warna ini yang mau aku bikin warna pink kayak gini. Nah, ini pakai eyedrop. Nah, shortcutnya itu I. Benar-benar I gitu. Nah, kita pilih aja berikutnya warna yang mau dipakai. Misalkan layer ini aku buka dulu. Salah. Nah, tekan aja gitu. Udah langsung berubah gitu. Misalkan mau bikin dia kayak warna mukanya juga bisa, warna rambutnya juga bisa, warna bajunya juga bisa begitu. Jadi bebas gitu. Kita mau pilih warna yang seperti apa. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Eye drop di sini agak berbeda dengan Corel. Kalau Corel itu kan dia mengikuti ya, mengikuti warnanya aja gitu. Tapi kalau di sini dia juga mengikuti outline-nya. Jadi misalkan ini, aku kasih contoh, misalkan ini outline merah yang tipis. Kemudian ini outline hijau yang misalkan aku bikin dia tebal. Nah, kalau ini aku eye drop ke sini, dia bakal langsung warna yang ngikut, outline-nya juga ngikut. Kalau aku ke sini, warna yang ngikut, outline-nya juga ikut. Tebal tipisnya sama. Nah, kalau aku ke sini, balik lagi dia ke shape. Nah, begitu pula dengan kombinasinya. Kalau ada shape, ada outline, dia juga ngikut shape, ada outline juga. Gitu. Kalau nurunin skin color ini kan ada gradiennya, Kak. Jadi bisa dari terang sampai yang paling gelap gitu. Jadi ya kita kira-kirakan aja gitu. Tapi kalau misalkan kita mau manual juga bisa. Misalkan aku gambar mukanya, klik di sini. Nah, ini kan brightness kan bisa kita naik turunkan. Tapi kan kita pakai logika. Nggak mungkin kan dia seperti ini. Agak aneh begitu ya. Nggak sesuai dengan gambaran manusia pada umumnya gitu. Lasotul ya Kak. Lasotul itu itu agak di atas Kak. Kak Sri. Kalau ini itu Adobe AI-nya versi berapa Kak? Kalau CC yang 2018 ke atas itu seperti ini posisinya. Dan setahu saya yang sebelumnya yang 2017 juga sama gitu. Saya masih CC 2019. Oke, Kak David silahkan tanya. Sambil saya tunggu pertanyaannya. Kemudian dari Kak Weni, Kak yang di direct selection tool itu kan setiap sebelumnya ada titik buat bikin tumpul. Kalau mau satu titik tumpul aja, eh, kalau kita langsung klik drag and drop semuanya, itu kita klik aja sekali itu bakal semua. Tapi sebelum itu kita harus sekali dulu. Jadi misalkan ini ya, aku klik ini direct. Nah ini kan ada 4 titik nih. Kalau aku langsung klik aja langsung aku giniin, kan semuanya kena. Nah ini aku klik satu kali dulu. Jadi misalnya gini. Nah ini mungkin kelihatan ya. Aku klik satu kali, kemudian dulu klik satu kali. Nah dia ada berubah warnanya. Kalau udah berubah kita tekan aja. Dia sendiri aja yang berubah begitu. Jadi diklik satu kali dulu, jangan gerak dulu. Nah, udah muncul beda warnanya, baru kita klik lagi, tarik gitu. Dari Kak Edi, tracing itu bisa di-upload nggak? Bisa, Kak. Kalau yang seperti ini, kan kita kan punya foto referensinya ya. Nah, jadi kalau foto referensinya mau dimasukin nggak apa-apa, mau nggak dimasukin juga nggak apa-apa. Karena kalau yang seperti ini kan ada beberapa hal yang bisa kita ubah. Misalkan celananya itu seperti ini. Misalkan kita bisa aja ubah nggak ada bagian celana yang keluar ke sini misalkan.
Misalkan aku bisa langsung bikin seperti ini aja gitu loh. Bisa langsung aku bikin seperti ini aja begitu. Nah ini kan sama-sama juga tidak mengurangi keanomalian dari gambarnya tersebut gitu. Jadi masih ya oke lah gitu gambarnya gitu loh. Kemudian dari Kak Felen, Kak kita boleh pakai akun yang ada di Illustrator untuk di-upload ke Illustrator, Kak? Boleh Kak. Itu sudah komersial semua. Jadi apa yang sudah terbawa, bawaan dari laptop ya, bawaan dari laptop itu sudah komersial. Kecuali kalau kita misalkan install phone lagi, nah itu kita perlu lisensinya. Kalau mau yang aman, komersial semua, kita pakai Google Phone. Itu udah komersial semua. Kemudian dari Kak Sri, fungsi tool 2 panah yang ada di paling atas itu apa, Kak? Nah, jadi ini kan ada dua. Yang pertama, ini namanya selection tool. Selection tool itu buat milih. Jadi aku mau pilih ini bisa, pilih ini bisa. Nah, kalau mau pilih banyak, bisa langsung begini, atau bisa tekan satu, sambil tekan shift, tekan yang lain lagi. Nah, ini bisa terbawa juga. Gitu. Nah, kemudian yang kedua ini adalah direct selection. Nah, direct selection ini fungsinya buat apa? Jadi, misalnya kita tekan di sini, ini ada beberapa bagian yang masih bisa kita utak-atik. Nah, jadi misalkan aku mau bikin seperti ini bisa. Nah, kemudian kalau lingkaran seperti ini, nah ini kan teman-teman bisa lihat ya, dia ada garis-garis kurvanya gitu. Nah, misalkan aku mau bikin dia setengah lingkaran juga bisa. Jadi aku tekan di sini, tekan yang bawah ini, terus aku delete, dia jadi setengah lingkaran. Tapi ini open path jadinya, karena dia nggak ada penutupnya gitu. Nah, jadi misalkan hapusin bagian ini juga bisa. Gitu. Jadi fungsinya pada dasarnya seperti itu sih. Kemudian dari Kak Mira, Kak nanti kalau expo harus keluar artboard ya, kalau mau bikin factory. Iya Kak, background transparan tuh sebenarnya nggak ada sih ya. Yang ada kita bikin backgroundnya putih. Karena kalau file factory itu artinya ketika sudah di-download sama konsumen, dia bisa mengedit kontennya tersebut gitu. Jadi di sini bisa kita gini. Jadi misalkan aku bikinin background lagi ya. Ini aku kunci dulu. Aku bikinin background. Nah, penuhin sampai ke atas. Misalkan pilihnya warna putih. Nah, di sini udah bisa langsung kita save. Nah, perlu teman-teman ingat, kalau mau di-save ke EPS itu nggak boleh ada layer yang terkunci. Jadi, save as, kita pilih di sini EPS. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak bikin background yang tadi yang putih itu, teman-teman bisa klik use artboard. Nah, kalau udah use artboard ini artinya dia sudah menyesuaikan dengan ukuran dari artboard-nya itu sendiri. Jadi langsung misalnya artboard 3000 kali 3000, dia langsung 3000 kali 3000. Jadi kita nggak perlu bikin background. Tapi kalau misalkan nggak bikin, dia akan menyesuaikan dengan ukuran dari vektornya sendiri. Jadi misalkan kalau aku nggak bikin background tadi, aku langsung save, nah dia bakal ya begini aja begitu. Nah jadi caranya itu gimana? Misalkan kita save Illustrator EPS, ini bisa kita kasih nama, kita klik save. Nah kita sambil tunggu. Nah ini nanti kan bakal muncul seperti ini. Nah kita klik drop down, biarkan dia drop down. Kemudian kita bakal pilih EPS 8 atau EPS 10. Nah, ini sisanya kita biarin, kita langsung klik OK aja. Dia bakal langsung ke save. Nah, ini bisa langsung diklik aja gitu. Nah, ini dan selesai gitu. Kak, kalau buat desain di AI kadang ada efek raster. Itu cara tahunya gimana? Nah, raster effect itu ada beberapa. Pertama, transparansi. Ini termasuk raster effect gitu. Kemudian yang ada di sini, ini semuanya raster effect. Terkecuali kita menjadikan dia sebagai shape. Nah, itu ada caranya minggu depan kita belajarnya itu. Kemudian kolom set mana? Kemudian dari Kak Man, Kak saya pernah tracing juga buat siluet, tapi ditolak dengan alasan reference image is required for this image. Nah, itu kenapa? Karena ya seperti ini, kita tracing ini kan kita butuh referensi ya, kita pakai referensi gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak mau pakai referensi, nanti di bagian Shutterstock itu ada note to reviewer-nya, catatan kepada reviewer, kita klik, kemudian di bagian bawahnya itu ada pilihan nggak ada
foto referensi. Nah, kita klik itu aja. Nanti bisa diterima gitu. Dia nggak bakal menolak dengan alasan nggak ada foto referensi. Dari Kak Sentika, nah ini tadi udah dijelasin ya Kak ya. Kak Sri, gabungin dari beberapa WhatsApp ada di sebelah mana? Di sini Kak, Pathfinder namanya. Jadi namanya Pathfinder. Nah ini bisa digunakan sesuai keperluan. Kita bisa sambil nyoba-nyoba juga gitu. Misalkan kita nggak yakin. Ini misalkan aku bikin kotak, kemudian aku bikin lingkaran. Nah misalkan keduanya aku kasih warna yang beda. Misalkan begini. Nah, kalau aku kasih unite, bakal menyatu. Kalau kasih minus front, depan bakal mengurangi belakang. Nah, kalau intersect, yang berpotongan saja yang bakal diambil. Nah, kalau exclude, yang tidak berpotongan yang akan diambil. Gitu. Nah, ini bisa sambil dicoba-coba. Nah, ini grup dibikin divide, jadi ini bisa dipisah-pisah. Nah, ini nanti tinggal kita ungroup aja. Nah, ini udah kepisah gitu. Nah, kemudian ada lagi yang trim. Nah, trim itu sebenarnya konsepnya sama dengan minus front, cuma dia nggak menghilangkan yang bagian paling depan. Jadi ini bisa sambil teman-teman ekspor ya. Dari Kak David, jika gambar ilustrasi yang dibuat, gambar referensi kita ambil dari internet, kita desain ulang menjadi desain baru dan kita banyak modifikasinya. Terus upload di CSS, gambar referensinya nggak mau dipakai juga nggak apa-apa Kak. Gitu. Fungsi slash tool buat apa? Slash tool itu ya seperti namanya slash tool itu buat memotong. Jadi yang seperti ini, nah dia bisa potong seperti ini. Tapi agak jarang dipakai sih ya Kak. Kalau untuk bagi aku sendiri, kalau dalam menggambar vektor aku jarang pakai slash tool gitu. Pakai CS5 nggak apa-apa sih Kak. Cuma ada beberapa fitur kayak curvature tool itu dilaporkan oleh member sebelumnya itu nggak ada gitu. Corel bisa ekspor EPS juga nggak Kak dari Kak Laras? Aku agak lupa Kak, tapi kalau kemarin tuh mereka bilang di save ke AI dulu, baru nanti dari AI buka filenya baru jadikan EPS. Karena dari Corel itu EPS-nya agak ngaco katanya, atau nggak bisa di save EPS gitu. Pokoknya dia agak sedikit bermasalah gitu di Shutterstock-nya gitu. Karena Shutterstock mintanya EPS 8 atau EPS 10, artinya secara nggak langsung dia sudah terkonsolidasi dengan Adobe Illustrator gitu. Nah, Kak Bagus sudah bantu itu. Kemarin dari Kak ini, Kak kalau bikin background-nya biar lebarnya bisa langsung pas gitu sama ukuran artboard-nya, gimana cara drag-nya? Sebenarnya nggak gimana sih ya. Ada beberapa cara. Pertama itu, misalkan ini, aku bikin kotak gitu. Nah, sambil aku drag itu, sambil aku bawain, misalnya gini. Nah, ini kan nanti ada sedikit semacam ada yang nempel dikit, ada yang nempel dikit gitu, ada garis-garis merahnya gitu. Nah, kemudian kita geser. Nah, begini. Nah, kalau misalkan kita merasa kayak nggak yakin, itu udah bener-bener gitu nggak ya, kita pakai align to artboard, kita klik paling kiri dan paling atas. Nah, sisanya kita tinggal tarik begini. Nah, atau kalau mau kita gampang, kita udah tahu nih ukuran artboardnya berapa gitu ya. Ini misalkan begini. Nah, aku pilih transform. Kemudian di sini ini kunci ya. Ini kunci kalau misalkan kita gini. Aku bikin 100, dia bakal ngikut yang lain. Tapi kalau misalkan aku nggak bikin kunci, misalkan aku bikin 1000, nah dia begini gitu. Nah, jadi misalkan aku udah tahu nih ukuran 3000 kali 3000. Begini. Nah, kemudian di sini, kalau udah kita tahu ukurannya, kita tinggal pilih yang center dan center. Udah, begitu. Kemudian dari Kak Angel, ukuran size gambarnya umum, berapa ya untuk artboard-nya? Seperti yang aku bilang, Kak, kalau Shutterstock tuh minimal kan 4 megapiksel, jadi 2000 kali 2000. Jadi, bisa dibilang antara 2000 kali 2000 sampai 5000 kali 5000 gitu.
karena dia maksimal 25 megapiksel. Jadi itu tadi pas di awal aku ada bikin yang new file itu bisa kita atur ukurannya, ukuran dari kertasnya. Dari Kak Syahidun, hasil FX-nya random tak kau ukuran. Ah iya itu masalahnya. Jadi kita takut nanti ketolak gitu. Malah katanya kalau gradien di AI itu kan bukan raster ya, tapi gradien dari Corel itu raster katanya. Nah ini ngaco dia. Dari KNT kalau pakai Procreate nggak ada SPS, biasanya PSD. Kalau PSD bisa langsung ada AI nggak? Kalau PSD berarti dia bikin Photoshop Kak. Kalau dia bikin Photoshop mau dibalikin ke AI agak susah karena Photoshop itu konsepnya dia bitmap, dia foto. Kalau AI itu vektor, pixel gitu. Jadi dia berbeda. Jadi kalau bitmap itu kita gedein dia bakal pecah, tapi kalau pixel itu kita gedein dia nggak bakal pecah gitu. Kemudian dari Kak Laras, Kak, kalau misalkan panel Pathfinder align hilang nggak sengaja, cara munculnya gimana? Cara munculnya ada di Windows, window ini di atas, ada align, kemudian ada mana lagi? Pathfinder, kemudian ini bisa dipilih layers, image trace segala macam. Nah, image trace ini untuk yang cara cepat, tapi nggak terlalu akurat menurut saya. Gitu. Kemudian ada simbol, transform segala macam. Di situ Windows langsung tinggal munculin. Komen dari Kak Pari, Kak, kalau bikin gambaran pakai brush atau pensil dulu bisa nggak? Apa harus tertutup? Kalau pakai brush itu ini ya, kita pakai brush dulu yang ini ya, pen brush dulu. Jadi kalau kita gambar seperti ini, nah yang bakal muncul ini adalah dia outline, tapi dia outline yang open path gitu. Dia outline yang terbuka. Nah kalau mau kita bikinin dia tertutup, ini kan masih kelihatan nih garis-garisnya ini nih. Mau bikin dia tertutup, kita klik objek, sambil udah diklik ya, klik objek, kemudian path outline stroke. Nah ini dia udah jadi cost gitu. Ini bisa sambil kita lihat di statusnya, info. Kayak di mana itu infonya? Lupa saya bagian itu di mana. Pokoknya ini kelihatan, dia nggak bisa diubah-ubah lagi gitu. Dari Kak Mega, Kak, cara penuh objek yang melatih artboard supaya rapi gimana Kak? Nah, pertanyaan bagus. Jadi misalkan ini ya, bajunya misalkan begini. Ini kan kalau dari artboard nih, kita mau bikin dia kepotong. Kita ke dua-duanya, begini, kemudian set builder. Set builder, nah ini kan plus. Kalau plus itu berarti bikin. Kalau kita tekan Alt jadi minus, kita tekan, nah udah, hilang. Gitu. Nah, begini aja gitu. Artwork itu apa? Artwork itu ini, Kak. Jadi ini artwork. Gitu. Jadi aku hilangin dulu ya yang orang ini ya. Jadi ini namanya artwork. Ini adalah karya kita gitu. Nah, artboard itu adalah yang putih ini. Jadi ibaratnya ini kertasnya kita gitu. Jadi artboard itu kertasnya kita gitu. Open path itu maksudnya gimana, Kak? Jadi open path itu begini. Jadi misalnya aku bikin pakai pen tool ya. Aku gambar begini, 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 begini. Nah, habis ini kan aku nggak balik lagi ke sini. Nah, ini gantung kan? Ini gantung. Kalau dia begini, ini namanya open path. Kenapa? Kalau aku balikin, aku bikin tebal. Nah, dia begini kan? Ini dia terbuka. Itu. Jadi ada beberapa fitur kalau dia open path itu dia nggak bisa dipakai. Nah, cara kita nutupnya gimana? Jadi kita lanjut. Ini kalau ada tanda garis miring, berarti itu lanjut. Gitu. Nah, kemudian kita tinggal tempelin aja. Nah, kalau sudah seperti ini namanya close path. Ini sudah tertutup. Nah, ini beberapa fitur yang tadinya nggak bisa dipakai, udah bisa pakai. Kemudian dari Kak Pari, Kak, kalau misalnya kita bikin icon set, layer objeknya satu atau kalau aku sih layer pertama background, layer kedua itu udah icon setnya gitu. Itu minggu depan bisa kita sambil belajar-belajar juga sih itu. Kira-kira seperti itu aja sih. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Oh, lupa ada dari Kak Laras. Kalau pakai brush posisi open path bisa nggak digabungin? Saya jarang pakai brush ya, tapi kalau mau tahu kita bisa nyoba-nyoba. Begini misalkan, kemudian kita tambahkan begini. Nah, pakai Pathfinder. Nah,
Bisa. Dia langsung auto close, Kak. Tapi ya seperti ini gitu. Dia langsung akan menutup jadi menjadi close path gitu. Kalau logo tunggu depan aja lah, Kak. Sekalian kita bikin icon, Kak. Kemudian dari Kak Sri, di AI ada fitur pattern buat font nggak? Oh, pattern kirain. Langsung dibikin jadi kayak shape gitu ya, Kak ya? Ada, Kak. Ada cara cepatnya juga. Jadi misalkan kok aku bikin ini. Nah, ini ada beberapa hal yang bakal ketolak sama Shutterstock. Misalkan kita A, B, C, D, 1, 2, 3. Nah, ini kan bisa kita ubah-ubah ya. Artinya kan ini kan fontnya bisa kita ubah-ubah gitu. Jadi, kalau kata Kak Sri tadi, Ctrl Q di Corel bisa bikin dia jadi outline. Nah, kalau di di Illustrator namanya itu Ctrl Shift O. Nah, ini kalau aku tekan Ctrl Shift O, dia bakal langsung jadi shape. Nah, ini jadi shape kan? Nah, itu bisa kita ubah. Nah, kalau cara manualnya itu objek, kemudian nah shape convert to shape juga. Oh, nggak bisa. Saya lupa ini namanya apa ya. Bukan di sini. Saya lupa manualnya di mana, tapi cara cepatnya ini Ctrl Shift O gitu. Dari Pak Gea, aku pakai AITS 5. Nggak apa-apa sih, Kak. Yang penting bisa ngikut aja sih. Karena sebenarnya secara umumnya kan fiturnya sama ya. Kemudian dari Kak Weni, Kak, maaf tanya lagi, bisa diulang nggak tadi yang shape builder bisa jadi minus itu caranya gimana? Tekan ALT, Kak. Jadi ini ya, shape builder. Bawaannya ini kan dia positif. Kalau mau jadikan dia negatif, maka tekan ALT, dia akan menjadi negatif. Itu di shape builder sambil kita tekan ALT, ini ya. Nah, ini kan bisa dilihat nih, misalnya aku gambar ini. Nah, ini kan positif. Kalau aku tekan negatif, dia menghilangkan gitu. Kalau aku tekan positif, dia bikin yang baru. Gitu. Karena sebelumnya ini kan ini bukan bagian dari dia kan kosong gitu. Saya terlalu berat, emang agak berat sih Kak itu Kak. Kemudian dari Kak Fari jatuh, Kak, kalau misalnya kita pakai font download di Davon gitu harus convert dari shape. Convert dari shape Kak, tapi ingat lisensinya ya. Jangan pakai yang personal use terus kita pakai untuk jualan. Itu melanggar lisensi gitu. Kemudian dari Kak Yosefin, Kak ada trik buat garis-garis mana aja yang open path itu harus dicek satu-satu. Sebenarnya kalau yang seperti ini tergantung lagi balik ke kita ya. Biasanya ada yang namanya information, saya lupa itu information di bagian mana. Dia menunjukkan kalau apakah dia open atau dia close gitu. Saya agak lupa di bagian mana. Karena saya jarang pakai. Karena kalau saya bikin itu saya langsung ngecek. Kayak gini saya tahu, oh ini open, ini close gitu. Jadi banyak-banyak latihan, lama-lama kita bisa tahu mana yang open, mana yang close gitu. Karena ketahuan, apalagi kalau dia online dia ketahuan banget kalau dia open gitu. Kalau dia fill agak susah, tapi lama-lama bisa ketahuan juga sih gitu. Expand bisa ya? Oh ya, expand juga ya sama. Atau jangan-jangan sama ya kode ini ya. Ctrl Shift V itu expand ya. Nah, pokoknya seperti itu, expand. Efek juga, Kak. Efek bisa di expand juga. Dari Kak Adit, iya bener banget Kak. Memang aman kalau di Google Font. Kemudian dari Kak Heri, kalau teks yang aman untuk dijual lagi ada referensinya Kak? Maksudnya gimana Kak, teks yang aman untuk dijual? Karena kalau kita pakai teks di Shutterstock, kita jualan Shutterstock, itu semua harus kita jadikan shape. Nggak bisa tetap teks gitu. Karena dia akan ditolak dengan alasan live font teks. Ya, live font teks. Google Font gratis Kak. Dia bisa pribadi, bisa komersil gitu. Oke, jadi masih ada pertanyaan?
Kalau tidak, mungkin bisa kita sudahi sesinya di sini. Kedepannya akan saya buka sesi tanya jawab lebih banyak lagi. Kemarin agak sedikit padat, mohon maaf semuanya. Jadi agak keteteran ngurusinnya gitu. Oke, jadi saya rasa nggak ada lagi ya. Oke, saya kembali mengingatkan teman-teman jangan lupa dengan tugasnya. Nanti akan saya infokan kembali di grupnya. Oke, jadi terima kasih semuanya. Selamat malam.